Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Utami dengan NIM 330102201139. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Hukum, yaitu akan menjelaskan tentang pemikiran hukum pada zaman klasik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pemikiran hukum pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno diawali pada abad keempat sebelum Masehi dengan munculnya kaum sofis yang memiliki corak tersendiri di mana mereka membedakan antara alam dan konvensi. Adapun tokoh-tokoh pada zaman Yunani kuno yaitu ada Plato. Dalam kaitannya dengan hukum, Plato mempunyai konsep keadilan dan hukum, yakni di antara keduanya haruslah sejajar. Kemudian yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles membagi hukum menjadi 2, yaitu yang pertama hukum alam atau kodrat, yaitu yang mencerminkan aturan alam selalu berlaku dan tidak pernah berubah. Yang kedua adalah hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang kedua ada pemikiran hukum pada zaman Romawi. Pada hukum zaman Romawi diawali pada abad 5 sebelum Masehi. Yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi yang menjadikan dasar dari pandangan hukumnya adalah aliran Stoa. Adapun tokoh dalam pemikiran hukum zaman Romawi yaitu Cicero mengatakan dalam pemikirannya bahwa hukum tidak bisa dimulai dengan manusia. Baginya, hukum manusia baik ataupun buruk tergantung apakah hukum itu selaras dengan hukum alam yang kekal ataupun abadi. Kemudian yang ketiga itu ada pemikiran hukum abad pertengahan, yaitu awal munculnya setelah zaman Romawi itu runtuh sekitar abad ke-5. Abad pertengahan merupakan suatu era di mana pemikiran itu serba ilahi. Perhatian manusia masih diarahkan kepada dunia dan akhirat dan keselamatan manusia itu kepada Tuhan. Adapun tokoh dalam pemikiran hukum ada pertengahan, yaitu ada Sultan Agustinus yang memiliki pemikiran kebenaran tidak ditemukan pada akal budi manusia. Kebenaran sesungguhnya berkaitan dengan keimanan, dan untuk mendapatkan keimanan tersebut adalah dengan mengenai Tuhan melalui kitab suci. Hukum harus berdasarkan hukum alam. Kemudian yang kedua ada Thomas Aquinas, yaitu Ius divinum positivum berasal dari wahyu atau hukum ilahi positif. Ius natural berasal dari akal budi manusia, meliputi hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif manusia. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pemikiran hukum zaman modern, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada zaman Renaissance, yang kedua ada zaman Aufklärung, yang ketiga ada hukum abad 19. Zaman Renaissance berlangsung pada abad 15 hingga abad ke-16, yaitu dengan munculnya pemisahan kekuasaan antara kekaisaran Romawi dengan bidang rohani. Kaisar atau paus mulai kehilangan kekuasaan yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara mandiri terlepas dari kekaisaran Romawi. Adapun tokoh-tokohnya yaitu pertama ada Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa rakyat dipaksa untuk bertingkah laku sesuai dengan kewajiban yang berlaku. Kemudian yang kedua ada Jean Bodin mengatakan kedaulatan merupakan landasan dasar dalam penetapan hukum suatu negara. Kemudian yang terakhir ada Hugo Grotius mengajukan prinsip rasionalitas hukum yang meliputi prinsip kepemilikan, prinsip kesetiaan janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip urgensi hukum atas pelanggaran hukum. Kemudian yang terakhir ada Hugo Grotius mengajukan prinsip rasionalitas hukum yang meliputi prinsip kepemilikan pribadi, prinsip kesetiaan janji, prinsip ganti rugi, dan prinsip urgensi hukum atas pelanggaran hukum. Kemudian yang kedua yaitu ada zaman Aufklärung. Zaman Aufklärung lahir pada abad ke-17. Ini merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama. Tokoh dalam zaman Aufklärung yaitu
René Descartes dengan pemikirannya yang mendudukan manusia sebagai subjek dalam usahanya menjawab tantangan keberadaan manusia sebagai makhluk mikrokosmik. Manusia dijadikan titik tolak seluruh pandangan hidupnya. Kemudian ada John Locke yang menyatakan tentang pembelaan hak warga negara terhadap pemerintahan yang berkuasa. Kemudian ada Immanuel Kant menyatakan bahwa pembentukan hukum merupakan inisiatif guna membangun kehidupan bersama yang bermoral. Kemudian yang ketiga ada pemikiran abad 19. Pada abad ini ditandai perubahan besar di segala bidang, terutama akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dimulai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan alat-alat teknologi, hingga revolusi industri yang terjadi, penghimbauan perubahan sosial beserta masalah-masalah yang muncul. Pada abad ini, pengertian tentang hukum merupakan pandangan baru atas hidup, yaitu hidup sebagai perkembangan manusia dan kebudayaan. Beberapa pemikir tokoh yang mencerminkan hal ini adalah ada Hegel, menempatkan hukum dalam keseluruhan perwujudan roh yang objektif dalam kehidupan manusia. Kemudian ada von Savigny menentukan hukum sebagai unsur kebudayaan suatu bangsa yang berubah dalam lintasan sejarah. Kemudian yang terakhir ada Karl Marx memandang sebagai cermin situasi ekonomis masyarakat. Baik, kemudian saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu ada pemikiran hukum pada masa postmodern. Adanya fenomena abad modern tidak sesuai dengan prinsip dan pola pikir kaum modernis. Postmodern sendiri itu adalah meleburnya segala batas wilayah dan meleburnya pembedaan antara budaya tinggi dan budaya rendah, antara penampilan dan kenyataan dan segala sesuatu yang benar. Perkembangan kecenderungan yang saling bertolak belakang, di mana bersamaan dengan semakin terbebasnya kesenangan dan keinginan menyebabkan logika modernisme hilang pamornya. Dengan logika, kultur yang menyebabkan timbulnya transformasi budaya pada umumnya. Dan ada pun tokohnya, yaitu ada Friedrich Nietzsche dengan pemikirannya Tuhan sudah mati dan akan diganti manusia superior. Kemudian yang kedua ada Michel Foucault, yaitu pandangan negatif tentang masyarakat disiplin beroperasi secara seragam dalam masi dan mempengaruhi setiap bagian masi. Juga mengandung konsekuensi positif atau militer dan pabrik. Kemudian yang terakhir itu ada Jean Baudrillard, yaitu masyarakat itu sepenuhnya tidak ada di mana masyarakat tersusun atas tanda-tanda. Manusia hidup dalam masi pasca industri dan tidak mampu memisahkan kenyataan dan yang hanya lip sync. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.